Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sahabat ODB, judul renungan kali ini miliknya yang sah. Sahabat ODB, Liz menangis bahagia saat mereka memperoleh akta kelahiran dan paspor untuk anak mereka, sehingga adopsi yang mereka lakukan telah sah secara hukum. Sekarang Milena akan selalu menjadi anak mereka dan selamanya menjadi anggota keluarga mereka. Saat merenungkan segala proses hukum itu, Liz teringat pada pertukaran sejati yang terjadi ketika kita menjadi anggota keluarga Yesus. Kita tidak lagi terbelenggu oleh kelemahan dan dosa warisan kita, melainkan secara sah masuk sepenuhnya ke dalam kerajaan Allah ketika kita diangkat menjadi anak-anaknya. Pada zaman hidup Rasul Paulus, jika seorang anak laki-laki diadopsi oleh seorang keluarga Romawi, status hukumnya juga berubah total. Semua utang dari kehidupan lamanya akan dihapuskan, dan ia akan memperoleh seluruh hak dan keistimewaan dari keluarga barunya. Paulus ingin orang-orang Kristen di Roma memahami bahwa status baru tersebut juga berlaku untuk mereka. Mereka tidak lagi terikat kepada dosa dan kutuk, melainkan kini hidup menurut Roh. Roma pasal 8 ayat yang keempat. Semua orang yang menerimanya dan dipimpin Roh Allah diangkat menjadi anak Allah. Ayat 14-15. Status hukum mereka berubah ketika mereka menjadi warga kerajaan Allah. Ketika menerima anugerah keselamatan, kita juga menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya, dan dipersatukan dengan Kristus. Segala utang dosa kita dihapuskan oleh karya pengorbanan Yesus yang cuma-cuma. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan atau penghukuman. Sahabat ODB, bagaimana status sebagai anak Allah mempengaruhi cara Anda menjalani hidup? Apa yang dapat Anda lakukan untuk semakin menghayati
unsur utama dari identitas Anda tersebut. Allah Bapa, Engkau telah menciptakan aku dalam rahim ibuku, dan Engkau sangat mengenal serta mengasihiku. Kiranya aku tidak akan pernah menyaksikan kasih-Mu kepadaku.